بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini Allah masih pertemukan kita kembali di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut, ilmu yang akan menjadikan kita kelak di hadapan Allah berbahagia. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita masih sedang berbicara tentang di antara gerakan-gerakan salat sunnah yang dicontohkan Rasulullah SAW, dan ini berkaitan dengan ahlul Quran. Jadi para ahlul Quran senantiasa memperhatikan amal-amal yang ma'ruf, karena semua yang ada dalam Al-Quran adalah amal-amal ma'ruf, ya. Dan itulah target setiap hamba yang ingin menjadikan dirinya sebagai ahlul Quran. Jadi maksud ahlul Quran bukan semata-mata hafal Al-Quran 30 juz, akan tetapi yang dimaksud ahlul Quran adalah mereka yang berusaha mengamalkan kandungan Al-Quran. Adapun hafal, jika tidak dibarengi dengan pengamalan, justru itu akan menjadi hujjatun alaina, akan menghujat kita, alias kita akan celaka, ya. Jadi tidaklah cukup Al-Quran itu hanya dengan dihafal dan dihafal, tapi harus ditadaburi, ya, dan harus pada akhirnya diamalkan dan disebarluaskan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, terkait dengan gerakan-gerakan salat sunnah yang dicontohkan Rasul SAW, kita sudah mempelajarinya beberapa hadis, ya, dan tinggal tersisa 2 hadis lagi. Nah, oleh karena itu, karena hari ini selesai bahasan ini, kita langsung ke keistimewaan sedekah tatawwu, ya. Jadi sebelum kita membahas tentang keistimewaan sedekah tatawwu, kita selesaikan dulu bahasan kita, yaitu tentang gerakan-gerakan salat sunnah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis-hadis yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ini kita bisa simpulkan sementara, teman-teman. Jadi kesimpulan sementara tentang faedah-faedah dari hadis-hadis yang terdahulu adalah satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita
tentang macam-macam gerakan dalam sholat sunnah. Ya. Jadi banyak umat Islam yang tidak paham dengan gerakan-gerakan terkait dengan sholat sunnah. Ya. Bahkan dengan sholat wajib saja masih banyak yang merasa asing. Ya. Umat Islam masih merasa asing terkait dengan gerakan-gerakan sholat. Contohnya saja, ketika kita sholat sendiri atau sebagai imam, maka yang dicontohkan Rasul adalah yujannih. Ya. Yujannih, tangan kita itu menyayap. Ya, menyayap. Hatta yuro bayadu ibtoihi, sampai andai ada orang yang di belakang bisa melihat putih ketiak. Ya, nah, umat Islam ketika melihat saudaranya sholat yujannih, menyayap, aneh, kok sholat begitu banget? Ya, itu gerakan-gerakan yang dalam wajib. Bagaimana gerakan-gerakan sholat terkait dengan sholat sunnah? Nah, banyak umat Islam yang tidak sampai ke sana, ya, mempelajari agamanya sendiri. Ya. Bahkan mohon maaf, ya, sebagaimana yang saya alami sendiri, terkadang mencukupkan dengan tata cara sholat yang dulu kita peroleh dari ibtidaiyah atau bahkan dari TK, dan tidak ada perubahan sampai usia istilahnya bau tanah. Ya, tidak ada perubahan, begitu lagi. Padahal ternyata keliru, ya, keliru. Termasuk yang saya alami sendiri. Dulu saya diajari sholat oleh guru ketika di ibtidaiyah. Ternyata setelah saya pelajari kembali berdasarkan hadis-hadis yang sudah terkumpul baik dalam kutubus sittah atau kitab-kitab yang lain, banyak gerakan-gerakan yang ternyata harus diperbaiki. Dan dengan seperti itu bukan berarti kita harus melecehkan guru kita yang sudah pernah mengajarkan kita sholat, tapi justru kita doakan guru-guru kita sudah membuka peluang kita untuk bisa sholat. Namun segala kekurangannya jangan menjadikan kita jadi mencemooh, menjelek-jelekan, atau bahkan yang ironis memenjarakan kita untuk tidak mau belajar. Kenapa? Masa si guru salah? Itu yang banyak kita dengar di masyarakat. Tidak memperbaiki tata cara sholat dengan alasan masa si guru saya salah. Padahal justru sikap kita seperti itulah yang salah. Nah itu teman-teman, mari jangan berhenti belajar selama Allah masih memberi kepada kita umur, dan itulah nikmat yang besar. Rasulullah pernah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang ternyata banyak manusia terpedaya dengan dua nikmat tersebut. Apa teman-teman? Nikmat sehat dan farag. Nikmat sehat dan waktu luang. Banyak kita menyia-nyiakan waktu luang kita hanya untuk ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, ya, bahkan mencelakai dirinya. Padahal itu dua nikmat yang kata Rasulullah maghbunun pihima. Banyak orang yang terpedaya dengan dua nikmat. Padahal nikmatnya tidak memperdaya, tidak menipu, tapi kitanya yang membiarkan dua nikmat ini tidak dimanfaatkan oleh diri kita. Maka mari teman-teman, jadi kita perlu mengetahui seperti apa Rasulullah melakukan sholat-sholat sunnah, gerakan-gerakannya. Karena gerakan-gerakan sholat sunnah dan wajib itu berbeda. Maksudnya berbeda, mari lihat di sini. Jadi yang pertama dari beberapa hadis yang sudah kita pelajari, bahwa Rasulullah mengajari kita tentang macam-macam gerakan dalam sholat sunnah. Ya. Yang kedua, pada dasarnya hukum asal pelaksanaan sholat wajib dan nafilah alias sunnah adalah berdiri. Jadi hukum asal sholat wajib dan sunnah adalah berdiri. Seperti ini, ya. Seperti itu. Tapi ternyata teman-teman, setelah kita pelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, lihat di sini,
untuk sholat nafilah. Sholat nafilah itu 3 macam. Ada sholat sunnah, ada mustahab, dan ada tatawwu'. Sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya apa itu sunnah, apa itu mustahab, apa itu tatawwu'. 3 nama ini semuanya di dalam istilah nafilah, ya. Nafilah secara bahasa tambahan, tapi secara istilah di dalamnya ada 3 macam sholat. Ada sholat sunnah, ada mustahab, ada tatawwu'. Apa itu sunnah? Ketika sholat itu disebut sunnah, artinya Rasulullah berupaya tidak meninggalkannya. Berupaya tidak meninggalkannya. Bahkan karena tidak meninggalkannya, beliau mengqadha'nya. Itulah sunnah. Seperti sholat sunnah rawatib, ya, tahajud, duha, witir, itu semua adalah masuk ke istilah sunnah. Rasulullah berupaya untuk tidak meninggalkannya. Nah, sementara mustahab, Rasulullah tidak selalu mengerjakannya. Namun Rasulullah menyampaikan fadilah dari sholat tersebut. Itulah mustahab. Kemudian tatawwu', ada kalanya Rasul menyampaikan fadilahnya, ada kalanya tidak. Namun kita diberi kesempatan untuk melakukan amal-amal, khususnya sholat, sebanyak-banyaknya. Seperti hadisnya sudah kita dapati, ya. Nah, saudaraku, jadi untuk sholat nafilah alias sunnah, ya, baik yang dimaksud di sini ketika saya sebut sunnah, maksudnya 3 hal tadi, ya. 3 hal tadi, karena kita lebih mengenal istilah sunnahnya daripada yang lainnya. Maka ketika disebut sunnah di sini adalah perwakilan dari 3 tadi, sunnah, mustahab, dan tatawwu, yang merupakan isi dari nafilah. Adalah boleh dikerjakan dengan duduk. Nah, itu teman-teman. Jadi sholat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk atau berbaring, walaupun tanpa uzur. Itulah luar biasa. Makanya kita pelajari dengan judul keistimewaan amal-amal sunnah, ya. Jadi sholat sunnah adalah boleh dikerjakan dengan duduk atau berbaring walaupun tanpa uzur, dan sholatnya tetap sah, ya. Hanya saja pahalanya setengahnya. Apa maksud setengahnya? Ketika seseorang sholat sunnah dengan berdiri, katakanlah pahalanya 100. Ketika dia tanpa uzur duduk, sah sholatnya, namun pahalanya setengah dari berdiri, berarti 50. Nah, ketika dia pengennya berbaring tanpa uzur, tetap sah sholatnya, hanya pahalanya setengah dari duduk. Nah, kalau duduk tadi 50, berbaring 25. Begitulah penjelasan para ulama. Jadi tetap sholatnya sah walaupun tanpa uzur. Nah, jadi kalau teman-teman mau praktekkan, boleh tidak? Boleh. Boleh, karena begitulah penjelasan para ulama. Jadi sholat sunnah walaupun tanpa uzur boleh kita lakukan dengan duduk, boleh dengan cara lain. Namun konsekuensinya apa? Pahalanya setengah dari sebelumnya. Nah, ya. Sedangkan sholat wajib jika dikerjakan dengan cara duduk atau berbaring tanpa uzur, maka bagaimana teman-teman? Sholatnya tidak sah, bahkan athim, berdosa. Ya, jadi kalau kita sholat wajib tanpa uzur, duduk, ya, duduknya setengah berdiri, saya maunya duduknya setengah berdiri, jadi biar nggak kelihatan duduk banget, tetap dosa. Kenapa? Karena dia mampu berdiri, ya. Jadi itulah perbedaan cara gerakan sholat dalam sholat nawafil dan sholat wajib. Berbeda teman-teman, dan ini harus kita ketahui, ya. Untuk apa? Untuk menambah pahala, dan paling utama untuk menghidupkan sunnah Rasul. Siapa lagi akan menghidupkan sunnah Rasul kalau bukan kita umatnya?
Tentunya kita takut nanti di telaga Rasulullah mengusir kita karena kita tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Bahkan kita merusak sunnah-sunnahnya, kita akan diusir oleh Rasulullah. Suhqan, diusir. Kalau Rasulullah sudah mengusir, fa aina tadhhabun? Mau kemana kalian? Fa aina nadhhab? Mau kemana kita? Maka mari teman-teman, jangan remehkan hadis-hadis Rasul. Ya, mari kita bertadabur, kita berintrospeksi, bermuhasabah. Kita mengaku umat Rasul, tapi sudah berapa kenal hadis? Walau tidak hafal tidak mengapa. Tapi sudah berapa kita amalkan hadis Rasul? Ya, dalam keseharian dan malam kita. Ya, terkadang kita habis sholat juga tidak mengerti bagaimana zikir yang benar. Ya, padahal setiap hari kita kerjakan. Tapi kita tidak pernah peduli, ini zikir yang saya lakukan ini benar atau salah. Padahal hadis banyak yang harus kita pelajari, tapi kita tidak mempelajarinya. Tapi kita juga sudah merasa cukup. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari sikap yang seperti ini. Ini akhlak tidak terpuji. Ya, ini adab tidak terpuji terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi teman-teman, dan sholat, sedangkan sholat wajib jika dikerjakan dengan cara duduk atau berbaring tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah, bahkan berdosa. Nah, keempat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah jika dikerjakan selain berdiri dengan adanya uzur, ya, saya ulangi lagi, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah jika dikerjakan selain berdiri alias duduk atau selainnya, tapi ada uzur. Nah, dengan adanya uzur, maka pahalanya tetap sebagaimana hukum asal. Disinilah sebagaimana kita sudah bahas, kita perlu tahu setiap hukum asal dari setiap amal. Ya, kalau kita tidak mengetahui dan tidak berusaha tahu hukum asal setiap amal, kita akan rusak beramalnya. Ya, jadi berusahalah mengetahui hukum asal setiap amal. Ya, jadi dari hukum taklifi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang ibahah. Semuanya ini ada amal-amalnya, bermacam-macam amal dari 5 hukum taklifi ini. Dan setiap amal ini macam-macamnya ada hukum asalnya. Ada hukum asalnya. Nah, dari hukum asal inilah kita bisa beribadah dengan benar. Ya, situasi dan kondisi akan mempengaruhi terhadap hukum asal dari setiap amal ini. Nah, teman-teman, coba kita lihat. Nomor 5-nya, sholat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk. Nah, kemudian ruku dan sujud tetap dari posisi duduk. Maksudnya apa? Rasulullah SAW kalau sholat malam tahajud lama, bacaannya lama, maka terkadang beliau sholatnya dengan duduk. Baik duduknya iftiros ataupun tawaruk, atau mungkin duduk yang lain, murabba, duduk bersila. Namun Rasulullah diterangkan dalam hadis, beliau tanpa berdiri, beliau sujud, beliau ruku dari posisi beliau duduk. Ya, jadi gimana teman-teman? Mungkin mohon maaf, posisi duduk seperti ini, ya. Beliau baca ayat panjang, setelah itu beliau ruku. Rukunya dari posisi duduk seperti ini, ya. Kemudian duduk antara seakan-akan posisi berdiri lagi, baru sujud. Tapi dalam hadis lain ada diterangkan, beliau posisi duduk, baca ayat panjang, surat yang panjang. Ketika beliau mau ruku, nah, beliau berdiri dulu. Berdiri sedekap, beliau membaca beberapa ayat. Dalam hadis diterangkan ada 30 ayat, ada 40 ayat, baru kemudian ruku. Nah, ini semuanya ada
dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita boleh melaksanakan apa yang pernah dicontohkan Rasulullah SAW. Ya, kita berarti menghidupkan sunnah Rasul SAW, dan kita pun bisa mengetahui ya gerakan-gerakan yang Allah berikan kepada kita dengan melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk, kemudian ruku dan sujud tetap dari posisi duduk. Sholat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk, namun ketika hendak ruku berdiri terlebih dahulu dan bersedekap, kemudian membaca beberapa ayat lantas ruku. Nah, itu teman-temannya. Nah, jadi ini 6 kesimpulan sementara dari beberapa hadis yang sudah kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya. Sekarang kita teruskan hadisnya terkait dengan gerakan-gerakan sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. An Jabir, dari Jabir qala berkata, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faba'athani fi hajatin faraja'tu wa huwa yusalli ala rahilatihi wa wajhuhu ala ghairil qiblah fasallamtu alaihi falam yarud alayya falamman sarafa qala innahu lam yamna'ni an arudda alaika illa anni kuntu usalli. Dari Jabir dia berkata, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengutusku untuk suatu keperluan, maksudnya menyuruh, ya, wahai Jabir, engkau pergi ke sana, ya. Setelah itu lalu aku kembali. Ketika Jabir kembali, ya, menghadap Rasulullah SAW, ternyata didapati beliau sedang salat di atas kendaraannya, di atas unta. Ya, karena kendaraan saat itu kalau tidak unta ya keledai, ya, seperti itu. Nah, beliau di sini di atas rohilati, di atas kendaraannya, dan wajahnya tidak menghadap kiblat. Nah, lalu aku mengucapkan salam kepadanya, biasa assalamualaikum atau salamu alaika ya Rasulullah. Namun beliau tidak membalas salamku, kata Jabir. Nah, jadi Rasulullah tidak membalas salam dari sahabat Jabir. Nah, ketika beliau telah selesai sholat, maka beliau bersabda, tidak ada yang menghalangiku untuk menjawab salammu, melainkan aku tadi sedang sholat. Nah, itu teman-teman. Jadi ternyata ketika kita dalam safar dan kita berada di kendaraan, kita boleh melakukan sholat-sholat sunnah, ya, tanpa harus memulai menghadap kiblat, ya, tanpa harus seperti itu. Kemanapun arah kendaraan kita waktu itu menuju, sholatlah, ya, sholatlah. Jadi sholat sunnah yang dicontohkan Rasul boleh kita laksanakan di saat kita safar di dalam kendaraan. Tidak harus memperhatikan kemana arah kiblat, baik awal ataupun kapan, nggak perlu. Seperti itu teman-teman, ya. Nah, lain halnya dengan sholat wajib, ya. An Jabir, masih dari Jabir juga. An Jabir ibn Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilati haitsu tawajjahat fa idza arada al-faridata nazala fastaqbala al-qiblata. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraannya dengan mengikuti arah kendaraan. Nah, salat apa itu? Salat sunnah tadi. Jika beliau hendak melaksanakan salat yang fardu, maka beliau turun lalu salat menghadap kiblat. Jadi kalau sholat wajib beliau tidak di kendaraan, ya. Nah, bagaimana dengan sekarang situasi kondisi? Terkadang kita berada di kendaraan yang kendaraan itu membuat kita tidak bisa turun, ya, tidak bisa turun. Kalau unta bisa turun, waktu sholat sudah tiba wajib bisa turun. Sekarang kita mengalami kendaraan-kendaraan di mana kita
tidak bisa turun di waktu-waktu sholat fardu. Seperti kereta, ya, ada yang non-stop seharian, walaupun berhenti di stasiun hanya paling 5 menit, dan tidak memungkinkan untuk kita turun apalagi sampai sholat, ya. Nah, bagaimana seperti itu? Insyaallah kita sudah siapkan kesimpulannya, ya. Nah, jadi teman-teman, sholat wajib kalau menurut hadis ini tidak boleh dikerjakan di kendaraan. Dan ketika kita mengerjakan sholat wajib, wajib menghadap kiblat, ya, wajib menghadap kiblat. Nah, tapi walaupun demikian, ulama, ya, dengan segenap kemampuannya dari sisi keilmuannya, beliau berijtihad, ya, sampai akhirnya muncullah yang disebut dengan qawaid al-fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih, ya. Kaidah-kaidah fikih adalah turunan hukum dari ayat-ayat dan hadis untuk memudahkan kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, teman-teman, dari 2 hadis dan hadis-hadis sebelumnya kita gabung kesimpulan ini, ya. Kita gabung kesimpulan ini. Pertama, Rasulullah SAW mengajari kita tentang macam-macam gerakan dalam sholat sunnah. Kedua, pada dasarnya hukum asal pelaksanaan sholat wajib dan nafilah atau sunnah adalah berdiri. Untuk sholat nafilah adalah boleh dikerjakan dengan duduk atau berbaring walaupun tanpa uzur, dan sholatnya tetap sah, hanya saja pahalanya setengah. Sedangkan sholat wajib jika dikerjakan dengan cara duduk atau berbaring tanpa uzur, maka sholatnya tidak sah, bahkan berdosa. 4. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah jika dikerjakan selain berdiri dengan sebab adanya uzur atau illat, maka pahalanya tetap sebagaimana hukum asal. Apa itu illat? Illat adalah uzur atau situasi kondisi yang mewajibkan hukum asal mengikuti situasi kondisi yang terjadi. Kalau bahasa Arabnya, bahasa kaidah dari ulamanya adalah ibaratun yajibu hukmu bihi ma'ahu. Jadi al-illah ibaratun yajibul hukmu bihi ma'ahu. Jadi illat adalah uzur. Apa itu? Situasi kondisi, ya, yang mewajibkan hukum asal tadi mengikuti situasi kondisi terjadi. Jadi hukum asal sholat sunnah dan wajib adalah berdiri. Tapi ketika kita sakit, ketika lelah, ketika capek, kita tidak bisa berdiri, maka hukum asal harus mengikuti yang terjadi saat itu. Oh, tadinya harus berdiri karena dia sakit, hukum asal harus mengikuti. Jadi harusnya dia posisi duduk. Itulah teman-teman, itulah pentingnya kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran dengan tadabbur, ya, dibarengi dengan hadis supaya ibadah kita tetap berpahala, ya, walaupun seakan-akan tidak di hukum asal. Seperti itu teman-teman. 6. Sholat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk, kemudian ruku dan sujud, tetapi dari posisi duduk. Ini kesimpulan keseluruhannya. 7. Sholat sunnah bisa dilakukan dengan cara duduk, namun ketika hendak ruku, berdiri terlebih dahulu dan bersedekap, kemudian membaca beberapa ayat lantas ruku. 8. Sholat sunnah bisa dikerjakan di kendaraan. Sholat wajib tidak bisa dikerjakan di kendaraan kecuali dalam kondisi darurat, ya. Jadi dalam kondisi darurat boleh sholat wajib, ya. Bagaimana tidak menghadap kiblat? Tidak mengapa, karena darurat, ya. Pertama, kaidah fikhiyahnya. Jadi kalau kaidah fikhiyah ini adalah hukum-hukum turunan dari ayat dan hadis untuk praktek langsung ibadah. Beda dengan kaidah usuliyah, ya. Kalau kaidah usuliyah itu tidak, ya. Tapi ketika bicara kaidah fikih itu berkaitan dengan bagaimana mempraktikkan ibadah secara benar. Nah, dari nomor 8, sholat sunnah bisa dikerjakan di kendaraan.
Salat wajib ini kaidah fikihnya adalah an-naflu awsa'u minal fard. Amal-amal yang nafal sunnah itu fleksibel dibanding dengan yang wajib. Nah, sholat wajib tidak bisa dikerjakan di kendaraan kecuali dalam kondisi darurat. Kaidah fikihnya ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya, amal-amalan yang saat itu dalam kondisi darurat, artinya darurat tidak ada pilihan, maka tubihul mahzurat, membolehkan sesuatu yang tadinya dilarang. Seperti itu ya. Nah, apalagi ya di masa sekarang ini ya. Di masa sekarang ini Allah berikan fasilitas dunia yang ternyata itu adalah di antara hukum wad'i ya, hukum alam yang tidak bisa tidak terjadi pada diri kita dan tidak bisa tidak mempengaruhi terhadap tata cara ibadah kita. Ya, jadi kalau ada, mohon maaf, yang mengatakan dulu di masa-masa sebelum kita yang namanya wabah itu sampai mematikan, tapi tidak ada yang namanya sholat ini harus di rumah. Sekarang wabah tidak mematikan, tapi mengapa harus sholat? Itu tidak seperti itu cara kita menilai. Ya, cara kita menetapkan hukum tidak seperti itu. Ya, itu keliru ketika membandingkannya seperti itu. Itu tidak ilmiah namanya. Ya, jadi Allah itu menjadikan agama kita bukan untuk menimbulkan haraj. Wa ma ja'ala ad-din, ya, wa ma ja'ala lakum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama untuk kalian tuh dalamnya ada haraj. Apa itu haraj? Kata ulama, haraj itu adalah asyai'u alladhi yusabbibu an-nas yartakibul itsm. Sesuatu sekecil apapun yang akan menyebabkan manusia ini jadi berbuat dosa, itu haraj. Maka kalau ada haraj sekecil apapun, Allah membolehkan. Ya, jadi tidak boleh kita memaksakan sesuatu yang akan menjadikan kita ini berbuat dosa dengan sengaja. Nah, itu teman-teman ya. Jadi cara pandang dan cara menentukan hukum dan membandingkan itu tidak seperti itu, ya. Tapi kembali kepada dua hukum yang Allah sudah tetapkan dalam kehidupan beragama, al-hukmu al-wad'i, al-hukmu at-taklifi. Ya, hukum wad'i adalah hukum alam ini, termasuk kita marah, termasuk kita tersenyum, termasuk kita sakit, termasuk kita lelah, itu semua hukum wad'i. Dan itu akan mempengaruhi terhadap hukum taklifi, sedikit atau banyak. Nah, itu teman-teman ya. Jadi mari sholat sunnah bisa dikerjakan di kendaraan. Kaidahnya adalah an-naflu awsa'u minal fardi. Amal-amalan sunnah itu lebih fleksibel berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita dapati. Sedangkan sholat wajib alias amalan wajib itu bisa dikerjakan di kendaraan, tidak bisa dikerjakan di kendaraan kecuali dalam kondisi darurat, pulang dari umroh atau haji. Otomatis kita sedang membelakangi kiblat. Nah, sedangkan ke depan beberapa waktu kita harus sholat, ya, entah 2 atau 3 waktu. Nah, apakah kita nanti saja sholatnya di darat setelah kita landing, kemudian kita sholatnya qadha, begitukah? Tidak seperti itu. Ya, kapan mengqadha sholat? Ada aturannya. Ya, kapan mengqadha sholat? Ada aturannya. Dan hukum asal sholat tidak ada qadha. Ya, hukum asal sholat tidak ada qadha. Qadhanya itu karena situasi kondisi. Jadi kita tidak boleh meniatkan qadha seperti kita puasa. Kalau puasa kita boleh meniatkan nanti mengqadha, sholat tidak demikian. Nah, jadi ketika seorang pulang dari Makkah, dia harus membelakangi Ka'bah, sementara dia harus sholat, maka di situ tetap dalam posisi darurat boleh.
kita sholat. Dan itulah rukhsah dari Allah. Dan di antara tanda orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mengambil rukhsah. Ya, jadi ketika ada kesempatan rukhsah, ambil. Berarti kita saat itu dalam posisi dicintai oleh Allah. Nah, teman-teman, kesembilan, sholat sunnah yang dikerjakan di kendaraan mengikuti arah kemana kendaraan mengarah. Sedangkan sholat wajib dikerjakan wajib menghadap ke arah kiblat kecuali darurat. Nah, jadi kalau teman-teman mau sholat di kendaraan, jika memungkinkan menghadap kiblat, menghadaplah kiblat di awal ketika kita takbiratul ihram. Tapi ternyata kendaraan kemudian belok kanan belok kiri, nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi kalau memungkinkan menghadap kiblat, hadapkanlah kiblat di awal. Setelah itu silahkan. Tapi kalau ternyata sangat tidak memungkinkan walaupun dari awal, maka itu adalah rukhsah dari Allah. Nah, itu terjadi kapan? Di akhir-akhir zaman. Tapi Allah sudah menyiapkan ilmunya. Ya, dari mana kita tahu? Rasulullah bersabda, "Inni bu'istu bi jawami'il kalim." Saya diutus dengan membawa jawami'il kalim. Apa itu jawami'il kalim? Kata-kata yang sedikit, baik berupa kata atau berupa frase atau berupa kalimat pendek tapi maknanya luar biasa. Dan inilah bekal kita beribadah di akhir-akhir zaman ini. Ya, akhir-akhir zaman yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan peluang yang mudah untuk berbuat dosa. Jadi di akhir zaman ini, kita ini di zaman fitnah, teman-teman. Artinya apa? Di zaman yang begitu mudah kita jatuh kepada dosa. Mudah sekali kita jatuh kepada dosa. Inilah zaman fitnah. Jadi kalau kita tidak serius mempelajari agama kita ini, kita akan terpuruk, ya, terpuruk dengan dosa dan dosa terus. Padahal dengan mengenal amal-amalan sunnah, kita mendapatkan keistimewaan sebagaimana yang sudah kita dapati. Kita jadi wali Allah. Ya, wali Allah bukan seorang yang bisa terbang, bukan seorang yang tidak mempan ketika ditembak atau dibacok. Wali Allah bukan seorang yang bisa berjalan di atas air, bisa ngilang, bukan. Wali Allah adalah yang benar-benar berpegang teguh pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Yang dimaksud sunnah di sini sunnah secara umum, secara akidah dan secara ilmu hadis. Apapun yang dulu pernah dipraktekkan Rasulullah di masa Rasulullah menjabat Nabi 23 tahun. Itulah dimaksud sunnah secara akidah dan secara ilmu hadis. Tapi ketika sunnah bicara disiplin ilmu fikih, adalah amal-amal yang jika dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Dengan catatan bukan dalam rangka meremehkan. Kalau meremehkan berdosa. Nah, baik teman-teman, itu mungkin kesimpulan dari bahasan yang kemarin. Sekarang kita lanjut ke keistimewaan sedekah tatawwu, ya. Sedekah tatawwu. Kita buka dari istilah sedekah. Sebagaimana yang sudah sering kali kita ketahui, istilah sedekah, makna yang fundamental dari makna sedekah dan umum adalah burhanu imani abdin fi qalbi. Ini makna yang mendasar dan umum, dan ini harus kita ketahui. Jadi ketika kita mendengar kata sedekah, maka makna yang pertama yang harus kita kenali adalah ini. Jadi ini makna yang fundamental dan umum, ya, universal dan fundamental. Apa itu? Burhanu imani abdin fi qalbi. Bukti keimanan seorang hamba di dalam hatinya. Inilah sedekah. Ya, hadisnya sudah teman-teman dapati, pelajari, ya. Jadi sekali lagi, ketika kita mendengar kata sedekah, membaca kata sedekah, maka yang harus
terbangun dalam image kita adalah ini, burhanu imani abdin fi qalbi, bukti keimanan seorang hamba di dalam hatinya. Apa maksudnya bukti keimanan seorang hamba dalam hatinya? Ketika bicara iman, bicara 3, lisan, gerakan, dan hati. Inilah iman. Ya, kita seringkali mendapati istilah al-iman al-i'tiqadu bil qalbi wa aqwal bil lisan wa af'al bil arkan. Tapi banyak di antara kita yang tidak mengerti apa maksudnya i'tiqad bil qalbi, aqwal bil lisan, af'al bil arkan. Apa maksudnya? Banyak umat Islam yang tidak mengerti. Padahal maksudnya apa, teman-teman? Yang dimaksud i'tiqad adalah ikatan ilmu. Jadi Allah jadikan hati kita ini wi'aul ilm, sebagai bejana, sebagai tempat untuk ilmu. Allah sudah siapkan sumber ilmu Al-Quran dan Hadis, ya, dengan bagaimana memahaminya secara luas. Kita simpan di dalam hati, kita ikat. Jadikan itu sebagai i'tiqad, sebagai keyakinan. Jadi i'tiqad itu adalah ikatan kencang, dan yang diikatnya adalah ilmu. Maka hati-hatilah teman-teman, sebelum kita mengikat ilmu itu sehingga menjadi istilah i'tiqad, menjadi istilah keyakinan, kita cek dan recheck dulu, benarkah ilmu ini? Ya. Kalau kita sekedar terima, jadikan langsung itu sebagai keyakinan, i'tiqad, praktekkan, banyak umat Islam yang akhirnya keliru. Ya, i'tiqadnya keliru. Jadi i'tiqad itu adalah ikatan ilmu. Maka sebelum ilmu diikat secara kencang, periksa dulu, benarkah ilmu ini? Mengapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, min asyratis saati ayyul tamasal ilmu minal asagir. Rasulullah pernah bersabda, di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Asyrat ini tanda-tanda kecil, ya. Asyrat adalah tanda-tanda kecil. Di antara tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat adalah ayyul tamasal ilmu minal asagir. Diperolehnya ilmu, dicarinya ilmu, didapatnya ilmu, didengarnya ilmu minal asagir, dari asagir. Apa itu asagir? Ahlul bid'ah. Jadi di akhir zaman, dan itu merupakan tanda-tanda kecil hari kiamat, dicarinya ilmu, diperolehnya ilmu, didapatnya ilmu dari ahlu bid'ah. Siapa ahlu bid'ah itu? Mereka yang melakukan ibadah tapi yang tidak dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau itu kita jadikan sebagai ilmu dan ikat kencang i'tikad, ujungnya bahaya. Dan kalau sudah namanya i'tikad, sulit untuk dirubah. Kenapa namanya i'tikad? Ikatan kencang. Ya, kecuali dibuang itu baru. Kalau tidak dibuang, sulit. Makanya ahlu bidah sulit untuk berubah dan tetap mengklaim itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena yang dihadapinya sepertinya benar. Dihadapinya seperti benar. Padahal setelah kita kenal ilmu yang benar, itu adalah salah. Nah, maka mari teman-teman, jadi yang dimaksud bukti keimanan seorang hamba dalam hati adalah ilmu yang benar, ya, dari Al-Quran, hadis, dan dipahami secara benar pula. Bukan dipahami tidak benar, dipahami secara benar. Nah, muncullah pada waktunya, pada tempatnya, harus dengan lisan. Ya, kita dapat duduk di majelis ilmu, mendapatkan hadis. Di antara hadisnya Rasulullah ditanya, ayul islami khair, Islam yang seperti apa wahai Rasulullah yang baik itu? Maka Rasulullah memberi jawaban apa? Antaqra as-salam ala man arabta wa man lam ta'rif. Engkau biasakan sampaikan salam kepada siapapun, baik mereka kenal, engkau kenal ataupun tidak.
Nah, itu i'tiqad. Maka ketika waktunya tiba, oh ketemu orang, langsung siap-siap dari jauh, Assalamualaikum. Itu namanya qaul bil lisan. Jadi dipraktekkan ilmu yang tadi sudah menjadi i'tiqad itu, praktekkan. Nah, kata Rasulullah, bersalaman ketika ketemu teman atau ketemu bersalaman, Assalamualaikum. Ini namanya al-af'al bil arkan. Dengan selamat tuh peragaan. Itulah iman namanya. Dan itulah sedekah. Jadi apa yang kita ekspresikan dari hati kita yang sudah terisi ilmu yang benar, itulah hakikat sedekah, teman-teman. Nah, maka di sini makna sedekah satu, semua amal-amal hamba atau perbuatan hamba, baik lisan ataupun selain lisan, yakni gerakan sebagai bukti dari keimanannya. Itu makna yang mendasar dan umum. Nah, akan tetapi sedekah pun punya makna secara khusus, secara spesifik. Apa itu? Menggunakan harta benda dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sedekah berkaitan dengan harta dibagi dua. Ada sedekah wajib, namanya zakat. Ada sedekah tidak wajib, namanya sedekah atau sedekah tatawwu. Ya, jadi ketika disebut sedekah, maka yang harus kita pahami secara khusus kaitannya dengan harta benda adalah sedekah wajib, berarti zakat, termasuk memberi nafkah kepada keluarga. Ya, seorang suami wajib memberi nafkah. Ya, namun namanya bukan zakat, nafkah saja. Ya. Dan itu wajib, hanya besarannya tidak ditentukan oleh Allah. Tapi kalau sudah zakat mal, ya, maka besarannya ditentukan oleh Allah. Ada haul dan porsinya pun jelas tegas. Nah, lain hanya dengan sedekah tatawwu yang bukan wajib, tidak ditentukan besarannya, kapannya, tidak. Nah, itu teman-teman ya. Maka kita membahas sedekah tatawwu ini, mengapa? Karena punya keistimewaan. Ya, apa keistimewaannya, teman-teman? Baik, kita mulai dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. An Hurais bin Qabisah qala qadimtul Madinata faqultu Allahumma yassir li jalisan salihan. Qala fajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altullaha ayyarzuqani jalisan salihan fahadithni bihadithin sami'tahu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la'allallaha ayyanfa'ani bih. Faqala sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna awwala ma yuhasabu fil 'abdi yaumal qiyamah min 'amalihi salatu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb azza wa jal unduru hal li 'abdi min tatawwu' fayukammala biha man taqasa minal faridah summa yakunu sairu amali ala dhalik. Saya sudah terjemahkan ini biar teman-teman bisa sama-sama memahami. Dari Hurais bin Qabisah, ia berkata, aku datang ke Madinah, lalu aku berdoa, ya Allah, mudahkanlah aku untuk mendapatkan jalisan. Jalisan itu teman duduk. Kalau jalis hanya duduk saja, orang yang duduk. Tapi kalau sudah jalis, ini teman duduk. Ya, teman duduk. Teman spesial. Solihan yang soleh. Nah, jadi dari hadis ini kita diingatkan oleh Rasulullah, ya, melalui sahabat untuk berhati-hati mencari teman. Ya, Rasul mengingatkan al-mar'u
ala dini khalilih falyanzur man yukhalilu. Seseorang itu akan sangat tergantung oleh agama temannya. Ya, jadi orang ini akan mempengaruhi dalam hal agama. Maka falyanzur man yukhalilu, maka hati-hati dengan siapa berteman. Nah, Qabisah ini sahabat Rasul, ya, ketika akan menuju Madinah berdoa apa? Allahumma rzuqni jalisan salihan. Ya Allah, mudahkan hamba, yassirli, mudahkan hamba ya Allah untuk mendapatkan teman yang saleh, teman duduk yang saleh, ya, yang bisa mengingatkan dia kepada yang benar, yang bisa membimbing dia kepada yang benar. Nah, ternyata Huraisah bin Qabisah berkata, lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Ternyata bertemu Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah tidak terkenal orang yang kaya raya, tidak terkenal orang yang wah, tapi beliau terkenal sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berhak disebut jalis saleh, teman duduk yang saleh. Nah, kata Qabisah, lalu aku berteman dengan Abu Hurairah. Aku kemudian berkata kepadanya, sesungguhnya aku telah memohon kepada Allah agar mengaruniakan kepadaku teman yang saleh. Maka sampaikanlah kepadaku hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadis itu Allah memberiku manfaat. Jadi teman-teman, pasti ketika kita belajar hadis dan kita niatnya untuk menghidupkan sunnah Rasul, menjaga agama Allah, pasti Allah memberikan manfaat kepada kita dari hadis tersebut. Semoga Allah dengan hadis itu semoga dengan hadis itu Allah memberiku manfaat. Maka kemudian Abu Hurairah pun berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nanti pada hari kiamat yang pertama kali akan dihisab dari amal-amal seorang hamba adalah salatnya. Jadi salat adalah amal kita, dari amal-amal kita yang akan pertama kali dihisab, teman-teman. Akan pertama kali diperiksa oleh Allah, akan pertama kali diperhatikan. Jika salatnya baik alias benar, ya, alias mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan beruntung, aflaha wa anjaha, ya, aflaha wa anjaha, selamat. Alias amal-amal lain pun ikut selamat. Ketika solatnya benar, maksudnya mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik solat fardunya ataupun solat sunnahnya. Jika salatnya rusak alias tidak mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan rugi dan sia-sia. Jika pada amal fardunya ada yang kurang, maka Rabb Azza wa Jalla berfirman, periksalah apakah hambaku mempunyai ibadah sunnah tatawwu, ya, yang bisa menyempurnakan ibadah wajibnya yang kurang, lalu setiap amal akan diperlakukan seperti itu. Itu teman-teman. Jadi nanti bukan hanya sholat saja, amal-amal lain pun demikian. Namun ketika sholatnya benar, dalam hadis lain amal-amalan yang lain akan diterima. Artinya sholat harus menjadi power, menjadi kekuatan untuk bisa melahirkan amal-amal soleh yang lainnya. Dan amalan yang lahir melalui sholat harus benar. Kenapa? Karena kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat kalau dikerjakannya benar, maka akan Allah beri kemampuan kepada si pelaku itu untuk mencegah dari sumber dosa dua, fahsya dan mungkar. Fahsya adalah dosa-dosa yang tidak ada kaitannya dengan tata cara ibadah, ya. Sedangkan mungkar adalah dosa-dosa yang ada kaitan dengan tata cara ibadah. Termasuk ibadah yang tidak Rasul contohkan, itu kemungkaran.
Dan dua sumber dosa ini hanya akan bisa dicegah dan justru sampai bisa melahirkan amal-amal sodakoh yang lainnya dengan sholat yang benar, dengan sholat yang mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila sholat tidak mencontoh Rasul, maka jangankan melahirkan amal-amal sodakoh yang lain, mencegahnya pun tidak bisa. Nah, teman-teman ya, jadi mari jangan remehkan sholat, karena sholat harus menjadi power dan menjadi pencetus amal-amal lain, lahirnya amal-amal lain. Dan itu kita bisa mengeceknya dalam cabang iman yang kita sudah membahasnya. Ada lebih dari 70 cabang iman, alias macam-macam amal ibadah yang dari wajib, sunnah, haram, makruh dan ibahah. Nah, baik teman-teman, terkait dengan sholat ini ya, terkait dengan sholat merupakan amal utama yang bisa mencegah fahsya dan mungkar. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Muddathir, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Ya, jadi akan ada umat Rasulullah yang mereka masuk neraka Saqar. Ya, kalau orang kafir dah jelas. Ini bicara neraka Saqar, bicara umat Islam. Ya, bicara umat Islam. Kalau orang kafir dah jelas. Ya, ini bicara umat Islam. Masalakakum fi saqar. Jadi orang-orang penghuni surga nanti akan terjadi dialog dengan orang-orang penghuni neraka, ya, dan bertanya kepada mereka. Mereka disebut mujrimin, ya, bertanya kepada orang-orang mujrim yang mereka berada di neraka Saqar. Ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka Saqar? Mereka menjawab dengan lantang dan tanpa ragu-ragu, qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, dulu kami tidak sholat. Ya, dulu kami tidak sholat. Yang dimaksud tidak sholat tadi teman-teman, sholat tapi asal sholat. Ya, lihat di dalam surah Al-Ma'un. Ya, sahun. Kata-kata sahun ini maknanya banyak. Bukan berarti sama sekali tidak sholat. Sholat, tapi dari sholatnya tidak memberikan nilai. Ya, rukunya tidak memberikan nilai, sujudnya tidak memberikan nilai. Akhirnya Allah pun la yuqimu lahum waznan. Allah pun tidak memberikan nilai dari sholatnya. Ya, jadi sholat sih sholat, kelihatan ke masjid, tapi enggak ada nilai. Apalagi ke masjid enggak. Ke masjid pun tidak. Ke masjid cuma asal store, ini badan saya. Sholatnya benar atau tidak, tidak pernah dipikirkannya. Ini apalagi ke masjid pun tidak. Maka masalakakum fi saqar, apa yang membuatkan kalian masuk neraka Saqar? Qalu, mereka jawab dengan lantang, dengan tedeng, tanpa tedeng aling-aling, lam nakum misallam nakum, kami dulu tidak sholat, alias sholat pun sholatnya tidak benar. Di samping tidak sholat, walam nakun nut'imul miskin, tidak memperhatikan orang miskin makan atau tidak. Ya, tetangga makan atau tidak, tidak sampai ke sana. Asik dengan kekayaannya. Ya, bahkan dengan kekayaan yang dimilikinya, seakan-akan Allah sudah sayang kepada dirinya. Seakan-akan Allah sudah memberikan kebaikan kepada dirinya. Padahal sholat tidak. Sholat pun tidak. Kalaupun sholat, dia tidak pernah memperhatikan sholat saya benar atau tidak. Tapi sudah mengklaim Allah sudah sayang kepada saya. Kebaikan-kebaikan sudah saya rasakan dari Allah. Padahal kata Allah, ayahsabuna annama numidduhum min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kata Allah, apakah mereka mengira dengan dimudahkannya masalah duniawiyah yang mereka inginkan, itu berarti Allah sudah mempercepat kebaikan kepada mereka?
bal la yas'urun, tidak, kata Allah. Andai mereka tetap berprasangka seperti itu, kata Allah, la yash'urun, mereka adalah orang-orang yang enggak sadar, alias tidak berpikir. Ya. Jadi keberhasilan dunia yang tidak diiringi dengan keberhasilan akhirat, alias tidak ada perjuangan untuk akhirat, itu bukan kebaikan yang dipercepat oleh Allah, bukan. Ya, bukan teman-teman. Ya. Jadi mari kepada siapapun yang merasa sudah berhasil dunianya, tapi enggak punya perhatian yang serius terhadap akhirat, ingat ayat itu, surah Al-Mu'minun. Silahkan dibuka. Ayahsabuna annama numidduhu bihi min mali wa banin nusari'u lahum bil khairat bal la yas'urun. Apakah mereka mengira dengan dipercepat, dimudahkan segala urusan dunia yang mereka inginkan, itu berarti Allah sudah mempercepat kebaikan buat mereka? Bal la yas'urun, tidak. Tapi yang seperti apa teman-teman? Yang Allah percepat kebaikannya itu, innalladzina hum min khasyati rabbihim musbiqun. Justru mereka yang dipercepat oleh Allah, diberi kebaikan yang terus menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Rasa takut kepada Allah. Ketika sholat, munculkan rasa takut. Ya Allah, terima sholat hamba, sambil terus perbaiki. Sudah benarkah ruku saya? Sudah benarkah sujud saya? Sudah benarkah bacaan? Terus diperiksa-periksa. Itulah namanya muhasabah. Ya, kata ulama, al-muhasabah ta'arrafal insanu bini'matillah wa yastadim wa khafitu'ati. Namanya muhasabah itu kita mengingat nikmat-nikmat Allah, baik berupa ilmu ataupun dunyawiyah, yang Allah berikan kepada kita, yang tujuannya adalah untuk taat. Itu muhasabah. Jadi mari kita muhasabah. Sudah benarkah segala nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepada Allah? Jika ternyata belum, mari, belum terlambat. Ya. Nah, teman-teman ya. Jadi walam nakunut emul miskin, mereka tidak memperhatikan makan orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu mal khaidin. Nah, ini teman-teman, dan kami dulu waktu di dunia suka berbicara yang batil bersama orang-orang yang suka berbicara yang batil. Kumpul-kumpul, apa yang diobrolkan? Ngejelek-jelekin orang, membuka pintu permusuhan, mencari-cari kesalahan orang, menyebar luas kesalahan orang, memfitnah orang. Setiap kali kumpul-kumpul, apa yang dibicarakan? Dosa dan dosa. Ini namanya khaidin. Ya, ini namanya khaidin. Kumpul-kumpul ngomongin orang, kumpul-kumpul ngejelek-jelekin orang, kumpul-kumpul mencari permusuhan, kumpul-kumpul tidak ada manfaatnya. Ternyata mereka akan menjadi penghuni neraka yang disebut dengan sakor. Maka mari teman-teman, hati-hati ketika kumpul-kumpul, ya. Jangan sampai bicara yang batil, bicara yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang Allah mendengar kata-kata kita. Ya, Allah sami', Allah syahid, Allah menyaksikan. Ya, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin. Enggak ada nilai kebaikan sedikit pun dari kumpul-kumpul jika bukan tujuannya untuk yang ma'ruf. Enggak ada manfaatnya, bahkan yang ada berdosa dan berdosa. Kemudian wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami pun mendustakan hari pembalasan. Apa ini maksud mendustakan hari pembalasan, teman-teman? Terkadang kita mengatakan, saya percaya kok ada akhirat, saya percaya ada neraka, saya ada percaya ada surga, tapi tidak ada perjuangan. Itu sama dengan takdzib. Ya, neraka saya yakin ada, tapi nggak ada perjuangan bagaimana supaya selamat dari neraka. Itu namanya sama dengan takdzib,
sama dengan mendustakan. Tahu surga ada. Surga ada tempat orang-orang yang soleh, tapi tidak berusaha bagaimana menyolehkan dirinya. Itu sama nilainya dengan yukadzib, sama dengan mendustakan. Jadi kalau orang tidak mendustakan, serius, saya takut akhirat, saya takut neraka, saya harus beramal yang soleh. Ini tidak demikian, maka sama nilainya dengan kunna nukadzibu biyaumiddin. Sampai kapan? Hatta atanal yakin, sampai mati. Jadi sampai mati nggak pernah sadar diri. Sudah tua usia, nggak pernah sadar diri, dirinya akan mati. Tetap saja kumpul-kumpul ngejelek-jelekin orang, kumpul-kumpul permusuhan. Sudah tua, sebentar lagi meninggal, tapi nggak pernah ingat akhirat. Diingatkan nggak peduli. Ini namanya wa kunna nakhudu mal khaidin wa kunna nukadzibu yaumiddin hatta atana al yaqin. Teman-teman, sepertinya kita tidak bisa lanjut, ya. Insya Allah Sabtu depan berarti kita lanjutkan baru sampai ayat. Berarti besok insya Allah hadis masih tentang keistimewaan sedekah tatawu, ya. Insya Allah besok kita akan baca hadis dari Adi bin Hatim yang isi hadisnya adalah kata Rasulullah, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhumullahu yaumal qiyamah laisa bainallahi wa bainahu turjaman summa yanduru fala yara say'an qad kuddama summa yanduru baina yadai fastastakbiluhun nar faman istata'a minkum ayyataqiyan nar walau bisyiqqi tamrah. Saya baca saja sementara, nanti penjelasannya Sabtu depan. Tiada seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara kepadanya, kecuali Allah akan berbicara kepadanya pada hari kiamat. Tidak ada juru penerjemah antara dia dan Allah. Kemudian ia melihat ke kanan dan melihat ke kiri, tidak dilihatnya kecuali neraka. Kemudian ia melihat ke depannya, ternyata di hadapannya pun neraka. Maka siapapun di antara kalian mampu menyelamatkan diri dari neraka, lakukanlah walaupun hanya dengan bersedekah dengan sepotong kurma. Itu saja teman-teman. InsyaAllah kita lanjutkan Sabtu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.